Studio Brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra semua nih. Pagi ini kedatangan nih receiver Matrix Burger MPEG 4 ini ya. Nah ini. Oke, untuk kasus kerusakannya katanya mati. Itu mati gimana? Kita coba aja dulu. Katanya mati. Kita coba nyalakan. Oke, kita tes untuk powernya. Nah ini mitra semuanya, nyala ya, tapi lampu kedip bling, lampu kedip-kedip, dan juga tampilan display ndak ada. Ini seperti ini kasusnya. Kita matikan dan kita lepas power. Kita akan bongkar dan kita cek apa yang menyebabkan dari receiver Matrix Burger 4 MPEG 4 ini ya. Bling gambarnya tidak ada ya, lampunya aja tidak nyala ya, cuman kedip-kedip itu. Kita akan bongkar dan kita akan cek aja. Oke, kasusnya seperti itu. Apanya yang rusak? Wah, ini kok sampai pecah gini ya ini. Apa ini jatuh mungkin ya, HP jatuh atau gimana ini? Wah, angel iki sangel. Masa kok seperti ini? Oh, kelihatan ini jatuh ini, kemungkinan ini. Wes. Repot ini, nggak sampai pecah kayak gini. Tapi enggak apa-apa, coba kita perbaiki apakah masih bisa jadi garapan atau enggak. Kita akan lakukan pengecekan dulu aja. Ini kelihatannya memang jatuh ini, dari bentuk pecahannya ini. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita akan lakukan pengecekan di bagian power supply output apakah tegangannya normal apa enggak ini ya. Oke, langsung aja di sini kita akan lakukan pengecekan. Kita siapkan tester. Kita colokkan. Coba kita cek tegangan. Tester kelihatan apa enggak ini? Oke, sini aja. Oke, biar kelihatan jelas. Body kita ambil groundnya dari body aja. Outputnya kayak enggak ada ya. Oh, ada mitra. Bisa dilihat ya, outputnya aja ini berdenyut, tegangan berdenyut. Ini untuk tegangan berapa volt ini ya? 20, sekitar 20 volt berdenyut tegangannya ya. Dan untuk ini juga berdenyut tegangan rendah ini, 12 atau 5 ini. Oke, kita akan lepas saja dulu dari bebannya. Dari beban kita lepas dulu untuk listriknya. Kita akan fokus ke power supply dulu aja. Kita akan melakukan pengecekan. Jangan lupa untuk listrik stop kontaknya kita lepas. Oke, udah lepas. Kita bersihkan debu nih dan kita cek untuk output ini.
Ini outputnya 18 juga 12 ya mungkin ya. Oke, ada 20, 15 dan 3,3 ternyata. Kita cek untuk 3,3 bagian sini. Data 3,3 terus ground 15, 25. Oke. Tanpa beban kita akan cek dulu tegangannya. Apakah masalah dari power supply atau dari mesin yang mengakibatkan tegangan berdenyut ya. Oke, kita nyalakan power, jangan lupa on. Kita cek tegangannya. Oke, perhatikan testernya, masalah dari power supply atau gimana. Kita cek. Oke, di 20 volt. Oke, udah ada ya. Bentar. Malah tidak ada tegangan sama sekali di sini malah ya. Tanya yang tidak beres ini ya. Oke, udah. Kita lepas dari soket malah hilang tegangannya atau konektornya. Oke, coba lagi kita cek tegangan. Di sini 3,3 nih. Oke, ada ya kelihatannya. Kita ambil skala 12 testernya kelihatan ya. Oke. Tiga 3,3 agak sedikit berdenyut memang ya. Nah, itu ada. Semoga aja terasa kelihatan. Nah, ini 3,3 ada tapi agak berdenyut. Sebentar stabil ya. Oke, dan juga untuk 15 kita cek. Oke, skala 30 aja. Oke, juga agak berdenyut. 18 nya juga berdenyut, yang kelihatan ini, yang kelihatan banget pada tegangan 18-20 ya. Oke, kita akan lakukan pengecekan dulu. Ini saya curiga di bagian kondensator ya. Mungkin untuk kasus seperti ini biasanya kurang stabil ya untuk outputnya, disebabkan karena mungkin ada kondensator yang lemah ya. Walaupun mungkin dilihat dari secara fisik tidak ada yang melembung, masih utuh semua. Tapi untuk pastikan kita akan melakukan pengecekan dulu bagian power supply, terutama di kondensator ya. Karena tegangan kelihatannya tidak linear, tidak bersih ya, seperti drop itu. Kita lakukan pengecekan aja untuk elko nih. Oke, di bagian primer aja kita akan cek. Oke, di sini ada 47 atau 10 ini. Oke, di supply utama ada mana ini? Oke, 10450. Kita lakukan pengecekan di bagian primer power supply ini. Semoga aja kelihatan. Oke, saya fokus. Oke, tidak masalah juga, kelihatannya masih oke. Dan juga untuk ini jalur masih di bagian primer dari IC ini. IC ini seri ini berapa ini? Tidak tahu. Kita cek di sini kondensatornya ada nilai. Oke, berapa ini? Oke, 4725 volt. Kita akan lakukan cek di sini. Kelihatannya tidak masalah juga di 47. Kita cek di bagian sekunder kita cek. Wah, ini di paralel ini untuk tegangan 3,3. kita cek data tidak masalah. Oke, di bagian tegangan 20 volt.
Oke, di sini ada 150. Kita cek juga masih oke. Di sini juga masih oke ya kelihatannya. Oke, 2, ada 4. Oke, 2 kondensator lagi yang belum terukur. Di sini ada tegangan 15 di bagian output 15. Oke, juga tidak ada masalah. Oke, di sini ada sampai dari 20 tadi ya. Oke. Kelihatan dari kondensator tidak masalah ya. Dari kondensator tidak ada masalah. Apa nih ini yang problem ini ya? Oke, kita cek dulu di sini masuk. Wah, ini hampir lupa. Di sini belum terukur. Di sini kontrol nilai ini 1000. Wah, ini mitra sumannya menuju photocopler ini untuk output tegangan. Coba di 1000 mikro ini. Oke, kita cek semuanya enggak oke. Tidak ada masalah kelihatannya. Oke, coba saya solder ulang untuk daerah ini dulu, bagian power supply-nya. Oke teman-teman, setelah saya melakukan pengecekan ya secara detail, hampir tertipu saya tadi, ternyata mengalami penurunan di sini ya, di bagian power supply primer ini mitra semuanya. Setelah saya cek secara detail dan saya ambil, saya bandingkan, ternyata untuk nilai ini menurun ya, kapasitasnya turun. Kita akan bergantian. Nah, ini kita ganti. Nah, ini untuk jalur dari IC ini, bagian primer ya, bagian primer. Nah, di sini ada sumberku, kita ganti dulu ini, kita pasang. Oke, semoga aja penyebabnya ini ya, karena kalau kita ukur memang hidup ya, tapi untuk kapasitasnya memangnya berkurang. Kalau saya bandingkan dengan yang baru saya ukur tadi, nilai ini udah 50% ya, turun 50%. Kita akan lakukan pergantian aja di sini. Di sini. Oke, kita akan cek apakah tegangannya mau normal apa enggak. Oke, coba sebelum kita masukkan beban, kita akan melakukan pengecekan dari output ya. Apakah memang ini penyebabnya atau dari unsur lain dari mesin yang rusak. Di kondensator main jalur main negatif. Oke, coba kita nyalakan dan kita tes untuk tegangannya, dan kita pasang bebannya apakah udah menyala atau belum. Oke, udah on ya, dan kita akan langsung aja cek untuk tegangannya. Oke, di bagian 15. Ini bisa dilihat mitra semane, kalau diukur ini kelihatannya memangnya udah ndak drop ya, udah ndak berdenyut, stabil. Di output 20 kita cek, udah ndak berdenyut lagi kelihatannya. Coba kita pasangkan untuk bagian mesin. Jangan lupa matiin dulu. Kita masukkan ke beban bagian mesin receiver ya. Tinggal kita pasang aja.
Oke, kita tes, semoga aja bisa diperbaiki ini. Oke, bisa dilihat mitra semua nih ya. Ada power on, langsung display udah nyala normal, ini udah oke ya. Nah itu, walaupun bodinya pecah yang pasti bisa jadi garapan. Daripada beli baru, kalau masih bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau udah nggak bisa ya ganti baru. Oke, semoga bermanfaat, dan untuk yang belum subscribe ditunggu subscribe ya. Mantap jiwa, terima kasih.